Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Bapa kita Tuhan Yesus. Pada Rabu pagi ini tanggal 15 November 2023. Puji Tuhan, kita bangga dan kita berterima kasih. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Oleh karena kita bersama dengan Yesus. Ini penting, saudara. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Kalau melangkah bersama dengan Yesus, ada namanya sejahtera, ada sukacita, ada penyertaan yang sempurna. Oleh karena mari, ada pagi hari ini sebelum kita melakukan yang lain, kita datang kepada Yesus. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Samanya Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Karena berkaitan sebentar kita baca pada pagi hari tanggal 15 November 2023, Kejadian pasal 10, satu pasal penuh kita baca ayat 1 sampai 32 yang berkaitan dengan inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Tapi bagi kita semua, kata firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 14, semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Kita adalah anak perjanjian Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus kan menuntun kita, hidup kita. Dan Tuhan jadikan kita sebagai anak Allah, dipimpin Roh Kudus. Dan kalau dipimpin Roh Kudus, kita cinta firman Tuhan, cinta Tuhan Yesus, dan kita taat. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Sekarang ku miliki Yesus, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin. Kita miliki Yesus, bukan untuk sementara, bukan hanya di dunia ini, tapi selama-lamanya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Sekarang ku milik Tuhan Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Sekarang ku milik Tuhan Yesus, ku milik Yesus milikku. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sekarang ku milik Yesus,
Yesuslah milikku. Bapa, terima kasih. Tuhan, sucikan mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku. Sekarang aku mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sempurna Bapa. Firman-Mu Tuhan ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Bapa. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, semua kilafku Bapa. Perbarilah hidupku ya Tuhan Yesus, sampai aku masuk surga. Amin. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Karena firman Tuhan katakan, orang yang pimpin roh Allah disebut anak Allah. Kalau dipimpin Roh Kudus, berarti hidup kita taat kepada firman Tuhan. Roh Kudus sama dengan Roh Yesus, sama dengan Roh Kristus. Rom 8 ayat 9 dikatakan, orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Berarti kita adalah anak Allah kalau kita turut firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan atas rahmat kemudahan Tuhan. Tuhan sudah pilih kita. Tadi firman Tuhan katakan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib ini. Inilah eklesia, gereja Tuhan, keluar dari kegelapan, karena kita saat ini menjadi anak Tuhan Yesus. Kata firman Tuhan di ayat 10, kamu yang dahulu bukan umatnya, umat Allah, tapi sekarang sudah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kita adalah umat pilihan Tuhan, anak dari Tuhan Yesus. Mari kita mencintai Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita ikuti apa maunya Tuhan. Kita ikuti. Mari kita ikuti baca firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Amin. Mari kita ikutin saudara. Sejarah manusia dari sejak Adam dan Hawa sudah kita baca. Dan karena air bah, semua manusia sudah dibinasakan melalui air bah. Hanya tinggal keluarga dari Nuh. Dan kita mau baca, keluarga dari Nuh ini adalah anak Sem dan Yafet. Mari berikutnya. Keturunan Yafet. Nah ya, jadi Sem, Ham, Yafet. Yafet ini anak yang paling kecil. Ya, kesimpulannya karena ada anak Sem disebut dulu, Sem, Ham, Yafet. Kalau kita lihat ini, ya, semua ada urutannya Sem dulu, saudara. Coba kita buka. Kejadian pasal 9 ayat 18. Anak Nuh ialah yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak kanan. Jadi Sem itu anak yang pertama, ya. Yafet paling kecil. Jadi yang dari kecil disebut dulu. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa dari pesisir. Itulah keturunan Yafet. Masing-masing di tanahnya dengan banyak sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Amin. Inilah keturunan Yafet, anak yang paling kecil daripada, jadi cucunya dari Nuh. Anak kecil Yafet keturunan paling kecil dari kanan Nuh punya Sem, Ham, dan Yafet. Disebut dulu anak yang paling kecil Yafet, ya. Ternyata ada kata Tarsis di sini, ya. Tarsis, ingat saudara, kalau nanti kita baca di kitab Nabi Yunus, pada waktu Tuhan suruh ke Niniwe, padahal si Yunus pergi ke Tarsis, dan ternyata ada kata Tarsis nih, ya. Ini sejarah, tempat-tempat di mana di dalam Alkitab ternyata ada sejarahnya, ya. Jadi ini yang disebut keturunan Yafet. Nah, berikutnya, mulai dari 6, dari ayat 1 sampai 5, ya bicara tentang keturunan dari Nuh yang anaknya namanya Yafet. Nah, sekarang dari 6, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Havila, Sabta, Rema, dan Sateka. Anak-anak Rema ialah Seba dan Dedan.
Ini kalau kita lihat di ayat yang ke-6, keturunan Ham ialah Kus, Misraim. Misraim kalau saudara pergi ke Mesir, ini sejarah Mesir dari kata Misraim. Jadi Mesir itu keturunan dari Ham, saudara ya. Itulah firman Tuhan ya. Terus ayat ke-8, Kus memperanakan Nimrod, dialah mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di depan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Jadi ini keturunan dari Ham, saudara. Nimrod, ya segala macamnya. Terus berikutnya, mula-mula kerajaan terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinar. Jadi ada kata Babel. Ya, saudara pernah baca Babel, nanti menara Babel, ternyata keturunan dari Ham. Ya, jadi Ham adalah keturunan yang dikutuk sama Tuhan yang kita baca kemarin. Mari berikutnya. Dan negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Ir, Kala. Dan Resen di antara Niniwe dan Kala, itulah kota besar. Ternyata Niniwe itu dari zaman dahulu Nuh. Ya, saya sudah katakan tadi Tarsis juga, saudara ya. Kita mendengar ada Tarsis Niniwe. Ternyata waktu kita baca peristiwa di Nabi Yunus, ada kota besar Niniwe. Ternyata di sini sudah disebut kotanya. Jadi ini sejarah. Jadi Bapak Ibu ingat ya sejarah ya. Disebut juga itulah kota besar itu ya. Ayat 13. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehababim, orang Natuim, orang Petrusim, orang Kasluim, dan orang Kaptorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Nah, ini sejarah sudah. Inilah sejarah pertama kali disebut bangsa Filistin. Ternyata bangsa Filistin itu keturunan dari Ham ya. Ini kan dari Ham nih. Ya, jadi jelasnya dari orang Kaptorin. Jadi Kaptorin ini ya keturunannya Ham. Pantasan kalau kita lihat Daud lawan orang Filistin, Goliat orang Filistin. Ada orang yang dikutuk sama Tuhan, orang tidak percaya sama Tuhan. Pantasan saudara. Karena Ham ini dari kutuk dan Ham. Kalau kita baca di dalam Kejadian 9:25, terkutuklah Kanan. Hendaklah ia menjadi hamba yang hina bagi saudara. Kanan Ham itu ya. Jadi ini ternyata bangsa Filistin juga keturunan dari Ham ya. Terus ayat 15, Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Gergasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berserahlah kaum-kaum orang Kanan itu. Nah, ternyata orang Kanan sama, sudah. Ternyata Kanan juga sama, ya. Itu keturunan dari Ham, ya, Kanaan itu. Dan nama Kanan tertulis dalam Ibrani, Ibrani. Kejadian 9:25 terkutuk Kanan. Ini keturunan Kanan ya, Ham ya. Terus ayat 19, daerah orang Kanan adalah dari Sidon, ke arah Gerar, sampai ke Gaza, ke arah Sodom dan Gomora, Atma dan Sebuim, sampai ke Lasa. Wah, ternyata kita baca puji Tuhan, kita baca firman Tuhan, tahu ada istilah Gaza, ada Sodom dan Gomora. Ternyata ini sejarah. Ternyata ini keturunan semua tempat-tempat ini, ya, tempat-tempat dari keturunan dari Ham. Ya, kan di sini baru disebutkan dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza ke arah Sodom dan Gomora. Jadi tempat-tempat yang dimana ditempati dari keturunan Ham. Ya, jadi supaya jelas ya. Ya, terus berikutnya, itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Ya, jadi sudah kita baca tadi keturunan Yafet, keturunan Ham sudah kita baca, dan tinggal sebentar lagi keturunan Yafet ya. Terus berikutnya ya, lahirlah juga anak-anak bagi Sem. Nah ya, Sem sekarang ya, bapak semua anak Eber serta abang Yafet ya. Jadi Sem ini abangnya Yafet. Jadi Sem ini sudah saya katakan ya, itu kakaknya Sem, Ham, Yafet. Jadi Sem itu kakaknya dari Ham, kakak dari Yafet. Maka dikatakan abang Yafet ya. Terus ayat 22, keturunan Sem ya. Jadi ini anak Nuh yang pertama. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan ialah Us, Hul, Geter, dan Mat. Ya. Arpaksad memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi berterbagi, dan adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almonadab, Selem, Hasar, Mawet, dan Yerah. Adoram, Usai, dan Dikla, Obal, Abimel, dan Seba. Ayat 29, Ofir, Hawilah, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan dari Yoktam. Ayat 30, dari kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Ayat 32 yang terakhir,
Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kejadian pasal 10, satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 32. Semua berkaitan dari keturunan Nuh. Jadi keturunan cucu-cucunya Nuh, yaitu anak dari Sem sudah disebut, Ham, Yafet. Dan ternyata kita baca tadi, kalau dari keturunan Ham, ya, ada Misraim, Mesir, ada Kanaan, ada Gaza. Dan saat ini peristiwa Gaza, kasihan saudara. Termasuk kita lihat ini bangsa Filistin. Termasuk Filistin juga, orang-orang berasal orang Filistin. Inilah berasal orang Filistin. Jadi orang Filistin, kalau kita baca yang Goliat itu orang Filistin kan, ternyata inilah sejarah bahwa ini keturunan dari Ham, ya. Ham yang sudah dihukum Tuhan. Pantasan mereka Goliat dari Filistin, mereka berani melawan Tuhan, ya. Dan ternyata kalau Gaza sama, saudara, kita akan sedih. Ternyata kalau kita baca ada istilah Gaza, tempat Gaza. Ternyata Gaza ini tempatnya dari sejarah, dari orang Ham yang sudah ikut Tuhan. Pantasan berarti saya yakin tempatnya di Gaza itu tempat kalau firman Tuhan, kesimpulan. Mungkin tempatnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Pantasan kata Tuhan dihukum nih. Amos pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Ini firman Tuhan, bukan saya ngomong. Ada sebut Gaza, dilalap, dia melepas api ke dalam tembok Gaza. Karena ternyata kalau kita lihat sini, Gaza tempat keturunan dari Ham. Sedangkan Ham adalah orang-orang yang anak-anak Nuh yang sudah dikutuk sama Tuhan, ya. Bapak kanan itu kalau kita baca Kejadian pasal 9 ayat 22, maka Ham bapak kanan itu. Nah, lihat ini. Oleh itu mari kita di sini makin hari kita mengerti. Mari kita mau takut sama Tuhan. Yang penting saat ini, mari. Yang penting Bapak Ibu adalah anak-anak dari Yesus. Dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan orang-orang yang pimpin roh Allah itu disebut anak Allah. Mari kita semua kita katakan bahwa aku anak Tuhan Yesus, ya. Kalau anak Tuhan Yesus, mari kita mau pimpin Roh Kudus, dan Roh Kudus akan tuntun kita. Dan katakan, sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari ikuti firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau setia. Jadilah pelaku firman Tuhan sampai suatu hari kelak janji Tuhan kita hidup di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.